Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Dr. Oski Iliandri MKes. Perkenalkan, saya Marcelino Pratama Panjaitan dengan NIM 243020800116 akan menjelaskan anatomi dari ekstremitas bawah. Saya akan menjelaskan anatomi yang mencakup tulang, otot, persarafan, serta pembuluh darahnya. Pertama, saya akan menjelaskan dari area panggul. Pada area panggul terdapat beberapa tulang, yaitu yang pertama ada ischium atau ilium atau os ilium. Yang kedua ada ischium. Pada area ini ada ischium. Lalu ada yang namanya pubik pada area sini, os pubis. Lalu ada juga yang ini ialah os sacrum. Lalu ada yang namanya os coccyx. Lalu ada beberapa otot di area panggul. Yang pertama ialah otot gluteus maximus. Gluteus maximus itu berada pada area ini. Otot gluteus maximus ini menempel pada tulang ilium, sakrum, serta tulang ekor. Ia itu berada di bagian posterior atau bagian belakang dan permukaan luar dari panggul, serta ia berfungsi sebagai ekstensor utama. Lalu ada yang namanya gluteus medius, ada yang ini di atas dari gluteus maximus, dan di bawah dari gluteus medius, kita hilangkan, ada yang namanya gluteus minimus. Gluteus medius dan gluteus minimus ini menempel pada ilium dan masuk ke bagian lateral dari femur, atau yang disebut sebagai trochanter mayor. Ia terletak berdekatan dengan gluteus maximus dan berperan dalam abduksi dan juga stabilitas dari panggul. Lalu ada otot iliacus, yang ini, iliacus, dan juga psoas mayor, yang ini. Nah, otot iliacus dan psoas mayor ini jika digabung namanya ialah iliopsoas. Kedua otot ini menempel pada tulang belakang bagian lumbar untuk yang psoas mayor dan pada ilium untuk yang iliacus. Nah, kedua otot ini terletak di bagian anterior atau bagian depan dari pinggul sebagai fleksor utama dari pinggul. Lalu untuk persarafannya ada ada tiga untuk area pinggul ini. Yang pertama ialah nervus femoralis. Dia menginervasi otot iliacus dan sebagai besar otot paha pada bagian anterior atau pada bagian depan. Lalu ada juga namanya saraf obturator yang menervasi otot-otot abduktor. Lalu yang ketiga ada yang namanya saraf skiatik yang terletak jika kita hilang dari sini. Ini ada saraf skiatik ya, yang merupakan saraf terbesar yang keluar dari plexus lumbosakral, di mana ia melewati dari gluteus maximus dan berlanjut sampai ke tungkai bawah. Untuk pembuluh darahnya ada dua. Oke, kita masukkan. Yang pertama ada arteri femoralis, yang ini. Ini namanya arteri femoralis, di mana dia itu memasok darah ke otot-otot gluteal dan juga jaringan panggul. Lalu ada juga arteri iliaka interna, itu terletak jika ini kita hilangkan. Dia terletak pada bagian dalam, ya ini. Nah, ini adalah yang bagian pink itu merupakan arteri iliaka interna. Dan yang di depannya itu ada arteri iliaka eksterna. Baik, selanjutnya
saya akan lanjut menjelaskan untuk area paha. Baik, selanjutnya pada area paha terdapat tulang utamanya ialah tulang paha atau tulang femur. Ini tulang femur. Eh, pada area paha ini terdapat beberapa otot juga. Yang pertama, saya akan menjelaskan yang namanya otot quadriceps femoris. Quadriceps ini seperti namanya, ia terdiri dari 4 otot. Yang pertama ada ini, atau yang namanya rectus femoris. Lalu ada yang namanya vastus lateralis. Lalu yang ketiga ada vastus medialis. Lalu yang keempat ada vastus intermedius. Nah, intermedius ini terletak di bagian dalam. Jika kita hilangkan rectus femoris, akan kita lihat ada namanya vastus intermedius. Quadriceps femoris ini saya akan jelaskan dari satu satu persatu. Untuk yang vastus lateralis, medialis, dan intermedius ini menempel pada bagian atas dan sisi femur. Dia terletak lebih dalam dari rectus femoris, di mana ia berperan untuk memperkuat ekstensi lutut. Lalu si rectus femoris ini dia berorigo dari spina iliaca anterior inferior dan ia menempel pada bagian anterior atau bagian depan paha dan bekerja sebagai flexor pinggul dan juga ekstensor untuk lutut. Lalu ada juga pada bagian belakang itu ada otot hamstring yang di mana dia terdiri dari otot yang ini ada biceps femoris yang ini dia kaput longum, lalu yang untuk biceps femoris dia ada kaput longum dan juga kaput brevis. Kaput brevisnya yang ini kaput longum dan yang ini kaput brevis dari biceps femoris. Lalu ada juga semitendinosus dan semimembranosus. Yang ini semitendinosus dan yang ini ada semimembranosus. Nah, untuk biceps femoris ini dia terletak di bagian lateral posterior paha. Lateral posterior yang artinya dia terletak di bagian belakang paha. Lalu semitendinosus dan semimembranosus sudah terletak di bagian medial posterior paha. Lalu ada juga namanya otot aduktor yang terdiri dari 3. Ada aduktor terletak di depan. Ini ada otot aduktor, aduktor longus, dia ada terdiri dari 3 longus, lalu ada yang namanya brevis, dan di sini, lalu ada juga yang magnus, itu di bawahnya. 3 otot ini memberi dia menempel pada pubis dan femur bagian medial atau bagian tengah, serta berfungsi untuk aduksi paha. Lalu saya lanjut ke persarafan dari area paha. Yang pertama ada itu saraf femoralis. Untuk area paha ini tidak jauh berbeda dengan area panggul tadi. Ada saraf femoralis, saraf obturator, dan saraf skiatik. Lalu untuk pembuluh darahnya ada 2, yaitu ada arteri femoralis dan arteri profunda femoris. Ini untuk eh, pembuluh darahnya. Lalu saya lanjut akan menjelaskan untuk area lutut. Baik, saya lanjut ke untuk area lutut. Di sini ada namanya patella atau tempurung lutut, di mana lutut ini merupakan sendi yang menghubungkan antara femur dan juga tibia, dan juga patella atau yang disebut tempurung lutut. Ada beberapa otot
Maaf, ada satu eh, otot yang ada pada area lutut ini, itu pada bagian belakangnya. Kita munculkan pada belakang dari area lutut, ada yang namanya otot popliteus. Jika dihilangkan, nah yang di bagian ini namanya popliteus muscle atau musculus popliteus, di mana ia membantu untuk menstabilkan sendi lutut. Nah, selain dari otot popliteus ini, eh, pada quadriceps femoris dan juga hamstring yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, itu juga berperan untuk sebagai ekstensor utama lutut untuk yang quadriceps femoris, di mana tendon dari quadriceps itu melekat pada patella dan eh, meneruskan daya ke tibia. Lalu untuk yang hamstring, dia berfungsi sebagai flexor dari lutut dan membantu menstabilkan lutut dari belakang atau bagian posterior. Lalu untuk persarafan dari area lutut ada dua, yaitu saraf femoralis dan juga saraf tibialis dan peroneal atau fibular. Jika dimunculkan, dia masih terhubung dengan saraf femoralis yang dari sini. Femoralis. Ini nih, femoralis dia masih terhubung. Lalu ada saraf fibular yang terdiri dari saraf tibialis dan juga peroneal. Lalu untuk pembuluh darahnya ada arteri poplitea. Pembuluh darahnya di area sini. Ini popliteal arteri atau arteri poplitea, di mana ini merupakan cabang dari arteri femoralis yang di mana ia bekerja untuk memasok darah ke lutut dan dia bercabang menjadi arteri tibialis anterior dan tibialis posterior. Yang ini adalah tibialis posterior, ini dan ini adalah arteri tibialis anterior. Yang ini tadi popliteal arteri atau arteri poplitea, di mana ia bercabang jadi dua, ke posterior atau belakang dan ke anterior atau ke bagian depan dari eh, area tibialis. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan area dari tungkai bawah. Baik, untuk selanjutnya area tungkai bawah terdapat beberapa tulang. Pertama ialah tulang kering atau yang kita bahasanya lainnya ialah tulang tibia. Lalu ada tulang betis yang kita kenal atau nama lainnya ialah tulang fibula. Jadi ada tibia yang bagian depan dan belakangnya adalah fibula. Untuk otot pada area ini ada beberapa. Yang pertama ialah tibialis anterior. Seperti namanya tibialis anterior, dia berada di area tibia, di dekat tibia dan di mana anterior, jadi dia berada di bagian depan. Tibialis anterior. Dia berorigo dari eh, bagian lateral tibia dan memanjang ke bagian atas kaki, di mana ia berfungsi sebagai dorsiflexor dan inveror kaki. Lalu ada namanya gastrocnemius, dan juga soleus. Nah, ini gastrocnemius ini ada dua, dia ada yang lateral dan ada yang medial. Lalu ada soleus yang ini. Jadi ini ada gastrocnemius dua, lalu ada yang soleus. Nah,
Otot gastrocnemius dan soleus ini menempel pada femur, tibia yang bagian depan tadi, dan juga fibula pada yang bagian belakang. Tadi ada tulang yang yang sejajar ada dua. Nah, otot gastrocnemius dan soleus ini berfungsi sebagai otot utama plantar flexor kaki. Lalu ada otot fibularis yang ada dua, yang caput longus dan caput brevis. Ini fibularis longus dan ini yang fibularis brevis. Yang ini longus, yang bagian panjang, lalu di dekat bawah itu ada yang brevis, yang ini. Ini longus dan ini brevis. Nah, otot fibularis ini menempel, seperti namanya, dia menempel pada fibula dan memasuki bagian lateral dari kaki, di mana ia berfungsi untuk membantu eversi dan plantar fleksi kaki. Untuk persarafannya, ada saraf tibialis, di mana saraf tibialis itu dia menginervasi otot-otot posterior tungkai bawah. Ada saraf tibialis. Ya. Lalu yang kedua ada saraf peroneal atau fibular profunda dan juga superficial. Itu untuk persarafan dari area tungkai bagian bawah. Lalu untuk pembuluh darahnya ada dua, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada cabang dua, ada arteri tibialis anterior dan posterior. Yang saya tunjukkan, ada bagian belakang. Jika saya hilangkan, kita bisa melihat arteri dari tibialis anterior dan posterior. Yang sebelumnya ini ada popliteal arteri, di mana ia bercabang jadi dua. Yang ini ialah arteri tibialis posterior, dan cabangnya ialah yang ini, arteri tibialis anterior. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan area kaki atau telapak kaki. Baik, untuk area kaki atau telapak kaki, ada beberapa tulang. Yang pertama ialah tulang pergelangan kaki atau tarsal, lalu ada metatarsal, dan juga falang, falang atau tulang jari. Tulang tarsal itu terdiri dari yang pertama ialah talus. Ini talus. Talus ini yang menghubungkan antara tulang tibia dan fibula. Ini, ini tibia dan ini fibula. Lalu ini adalah talus. Nah, dia menghubungkan tibia dan fibula dengan tulang kaki. Ini juga talus. Lalu yang kedua ada calcaneus. Ini calcaneus. Calcaneus atau tulang tumit merupakan tulang yang paling besar pada bagian belakang kaki dan merupakan perekatan tendon Achilles. Lalu yang ada namanya tulang navikular, yang dia berada di bagian depan dari talus. Yang ini tadi ada talus, yang ini ada calcaneus, lalu yang ini ada namanya navikular. Nah, navikular ini terletak di depan talus dan membantu membentuk lengkungan medial kaki. Lalu ada namanya tulang kuboid. Kuboid seperti namanya, ia berbentuk segi empat. Dia terletak di sisi lateral kaki dan berdekatan dengan tulang metatarsal keempat dan kelima.
Ini yang metatarsal keempat, ini yang kelima. Kalau yang pada bagian ini adalah kuboid, ini metatarsal yang keempat, ini metatarsal yang kelima. Lalu ada tulang cuneiform, di mana cuneiform ini ada tiga. Yang pertama ada yang medial cuneiform, ada intermediate cuneiform, dan ada lateral cuneiform. Lalu kalau pada bagian sini ada medial cuneiform, ada intermediate cuneiform, dan ada lateral cuneiform. Nah, tulang cuneiform itu terletak di depan dari navicular. Ini tadi ada navicular, itu di depannya ada tiga cuneiform ini, dan berhubungan dengan metatarsal pertama, kedua, dan ketiga. Jadi yang medial cuneiform itu berhubungan dengan metatarsal pertama, yang intermediate cuneiform dengan metatarsal yang kedua, lalu met yang lateral cuneiform itu berhubungan dengan metatarsal yang ketiga. Lalu ada beberapa otot pada bagian telapak kaki. Jika saya munculkan, ada otot dorsal atau bagian atas kaki, ada extensor digitorum longus dan extensor hallucis longus. Nah, extensor digitorum longus ini berasal dari tibia dan fibula, dan dia menempel pada falang dari kedua hingga kelima. Dari kedua hingga kelima, di mana ia bekerja sebagai ekstensor jari. Lalu ada ekstensor hallucis longus, dia berorigo dari fibula dan menuju ibu jari dari kaki. Nah, ia membantu untuk dorsifleksi dan ekstensi pada ibu jari. Lalu ada otot plantar pada bagian bawah kaki, ada abduktor hallucis, ada flexor digitorum brevis, ada quadratus plantae, dan ada lumbricales, ada flexor hallucis brevis, ada adductor hallucis, dan otot-otot kecil lainnya pada bagian bawah kaki. Lalu pada bagian lateral atau bagian sisi kaki, ada peroneus longus dan juga peroneus brevis pada bagian sisi kaki. Ini fibularis atau peroneus itu bisa juga sebagai fibularis. Yang ini yang brevis, lalu yang ini ialah yang longusnya. Yang ini tadi yang sudah saya jelaskan, ini extensor digitorum yang longus, yang ini ialah tibia, ialah extensor hallucis longus, yang ini ialah fibularis yang brevis, yang ini ialah fibularis yang longus. Lalu pada bagian medial ada otot tibialis posterior yang menempel pada tibia dan fibula, lalu pada dia berakhir pada di navikular dan tulang cuneiform, di mana ia bekerja untuk membantu eh, inferi dan plantar fleksi kaki. Jadi itu adalah otot-otot pada bagian telapak kaki. Di sini juga terdapat otot-otot kecil pada bagian atas, bawah, lateral, dan sisi dari kaki. Lalu ada persarafannya, ialah pertama ada saraf masih terhubung dengan saraf tibialis yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di persarafan dari area kaki, dan juga peroneal superficial dan profunda. Lalu untuk pembuluh darahnya ada beberapa, jika kita munculkan, ada arteri dorsalis pedis, ada plantaris medial dan lateral, lalu ada tarsal lateral dan medial. Jadi lihat ini persarafan dan pembuluh darah dari area kaki. Baik,
Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai ekstremitas bawah, mulai dari tadi sudah saya jelaskan dari area panggul, area paha, area lutut, lalu ada tungkai bawah, serta area telapak kaki. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat.